Shalom, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dolvina Panaptauran. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 15 bait 1 hingga yang ketiga, berhimpun semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar akan firman Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman yang disampaikan juga dapat berkat bagi kami dan bagi jemaat-Mu. Kiranya juga Engkau sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6 kita baca sebagaimana pembacaan Mazmur. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 64, bait 1 hingga yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik kita yang berada di tempat ini, di gedung gereja, maupun Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita minta bimbingan kuasa Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dengan nafas kehidupan, dengan aktivitas kami sampai pada malam hari ini. Dan semuanya itu kami lakukan dengan sukacita dan bahkan terus memuliakan nama Tuhan. Biar di malam hari ini ya Bapa,
Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan sesama kami. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa dalam firman-Mu. Namun sebelum kami membaca, kami merenungkan, bahkan di dalamnya pekerjaan Roh Kudus boleh memberkati itu semua. Terlebih di dalam kami melakukan tanggung jawab kami, hidup dan kehidupan kami setiap saat. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya nama Tuhan selalu kami kenal, kami puji dan kami sembah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan yang ada pada saat ini, dan Bapak Ibu, saudaraku yang berada di rumah. Saya selalu berharap untuk kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Bapak Ibu, saudaraku, tema kita pada malam ini adalah gereja yang memberi. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak seorang pun yang luput
dari namanya tantangan, pergumulan, masalah, bahkan juga mara bahaya. Tapi ketika semua itu ada, dan betapa kita mendengarkan ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Ada suatu kelegaan, ada suatu sukacita, ada semangat hidup untuk melakukan keberlangsungan kehidupan kita setiap hari. Akulah gembala yang baik, seperti ada di dalam ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suatu pernyataan dari Tuhan Yesus tentang gembala, tentang domba. Itu merupakan satu pernyataan perumpamaan. Perumpamaan dalam arti kata ada misi di dalamnya. Ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang pada saat itu ia mau tunjukkan adalah bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan juga para murid dan umat pada saat itu. Pernyataan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik ini bukan hanya gembala yang baik saja, tapi bagaimana seorang gembala yang mau rela, yang mau rela memberikan dirinya, nyawanya untuk kepentingan dombanya. Namun di sini kita dapat lihat, kita membaca bahwa di situ ayat yang ke-12, di situ juga dikatakan ada gembala upahan. Berarti ada satu kontradiksi antara gembala yang baik dan gembala upahan. Nah, gembala upahan ini sudah menjadi suatu tradisi bagi umat di Palestina yang pada umumnya mereka adalah pekerjaan sebagai pengembala binatang. Nah, pengembala upahan ini tentu mereka dibayar. Dan tugasnya adalah mengembalakan binatang. Tapi di sini tugas mereka adalah mengembalakan domba. Tentu yang diharapkan dari pemilik domba ini adalah supaya domba-domba ini digembalakan dengan baik. Sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dibayarkan oleh pemilik kepada gembala upahan ini. Ini harapan. Supaya apa Bapak Ibu? Di dalamnya itu bagaimana gembala upahan ini berjuang untuk tetap mengembalakan dombanya. Yang terlebih adalah berjuang bagaimana supaya menghalaukan mara bahaya, ancaman-ancaman, bahkan juga ada binatang-binatang buas yang mau menerkam domba-domba itu. Ayatnya yang ke-12. Namun, pada dasarnya kalau gembala upahan ini, mereka hanya berdasarkan kepada materi. Mereka hanya berdasarkan kepada bayaran. Di situ, di dalam pekerjaan mereka, mereka hanya berpikir bahwa ini bukan milik saya. Saya hanya untuk melakukan tugas untuk mengembalakan domba. Tapi untuk rasa memiliki daripada domba itu, mereka tidak mempunyai. Bahkan juga tidak ada hubungan yang baik di dalam mengembalakan domba antara gembala dan domba. Jadi ketika ada mara bahaya, ya, binatang buas mau menerkam domba-domba ini, tentunya
gembala upahan ini akan lari. Mereka bahkan akan membiarkan domba-domba itu diterkam dan terjadi tercerai-berai. Ya. Dan di sini kita dapat lihat bahwa gembala upahan itu gagal. Gagal untuk menjalankan tugas ketika mereka menghadapi bahaya. Nah, kita juga dapat melihat bagaimana gembala yang baik. Ya. Ada satu perbedaan di dalamnya antara gembala yang baik dan gembala upahan. Nah, gembala upahan yang tadi saya sudah katakan bahwa di situ tanggung jawab mereka, tugas menjalankan mereka ketika mereka menghadapi masalah, mara bahaya, mereka lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi sebaliknya, gembala yang baik adalah karakter dari seorang gembala yang sejati itu karena apa? Ada rasa memiliki pada dombanya. Ada rasa perhatian, ada rasa memelihara, ada rasa mengenal ketika ancaman bahaya datang, taruhan nyawa itu sudah pasti terjadi. Dan bahkan juga ia rela untuk menghilangkan atau hidupnya sendiri dipertahankan untuk kawanan dombanya itu. Nah, contoh yang domba atau gembala yang baik, Bapak Ibu sudah mengenal Daud, seorang adalah gembala domba, ya. Dan hidupnya adalah pekerjaan adalah mengembalakan domba. Bahkan di dalamnya pekerjaannya pun juga dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Di samping itu Bapak Ibu, ada juga contoh yang lain yang lebih mendalam dan dapat menjadi teladan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-15. Dia rela mati di kayu salib. Itu suatu tanda bahwa inilah gembala yang sejati. Gembala yang tidak lari dari tanggung jawab ketika diperhadapkan dengan masalah. Masalah adalah penyalipan, siksaan, dan bahkan juga di dalamnya pelecehan, penghinaan. Semua ia tanggung sendiri. Dan di dalamnya pun juga supaya ia dapat menyelamatkan orang yang percaya dan mereka mempunyai kehidupan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi pengorbanan Yesus ini bukanlah satu akhir yang ia mau terimanya kembali. Ayat 17. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan Yesus, apa yang ia lakukan itu bukan suatu akhir daripada hidupnya. Ia mau akan kembali. Ya, pengorbanannya di kayu salib, mati. Kemudian ia bangkit, ia naik, dan ia akan turun ketika kedatangan yang kedua kali. Berarti di situ ia akan kembali. Ayat yang ke-17 di situ dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku akan memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia akan menerimanya, nyawanya kembali. Ia akan bangkit kembali dan ia akan datang kembali. Jadi ini gembala. Gembala yang hidup. Gembala yang bisa diteladani secara rohani. Bukan secara duniawi. Di pengorbanan Yesus. Ini berdasarkan bahwa tindakan itu adalah satu kerelaan, ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan kepada Bapa. Bukan karena korban situasi. Ya, kalau kita lihat bagaimana penyiksaan ya dan juga kematian Yesus itu bukan karena situasi yang terjadi pada saat itu. Tapi di dalamnya itu bagaimana dia harus
mau melaksanakan rencana Bapa, yang itu pada akhirnya nanti ayat yang ke-18 itu dikatakan, dia akan menerima sebagai tanggung jawab misi Allah. Dia akan menerima rencana Bapa dan bukan sesuatu yang direncanakan oleh dunia. Ya, jadi dia bukan korban situasi, tapi benar-benar dia rela untuk mengorbankan dirinya supaya kehidupan manusia yang sesungguhnya itu akan didapati di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat dan kita bisa membayangkan bahwa perumpamaan ini antara gembala yang baik, yaitu adalah Yesus. Yang tentunya gembala itu juga bisa kita pahami dalam pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan perumpamaan ini pun juga ditunjukkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah gembala upahan. Dan ini yang menjadi satu pandangan mereka, sehingga mereka mau melihat bahwa ketika apa yang dilakukan, apa yang mereka tanya orang Farisi kepada Yesus, apa hubungannya gembala dengan Tuhan Yesus? Karena orang Farisi pahami bahwa gembala itu adalah satu pekerjaan yang hina. Ya. Suatu pekerjaan yang bagi mereka itu tidak dapat dibayarkan oleh apapun. Dan pekerjaan ini Bapak Ibu, kalau gembala itu dia harus menyediakan makanan, dia harus dapat menggiring domba-dombanya ke tempat yang aman, dengan rumput-rumput yang hijau, dengan air yang bersih. Karena kehidupan domba ini adalah mereka berkumpul. Jadi ketika tidak ada yang bisa mengawasi mereka, mengontrol mereka, mereka akan lari. Mereka akan lebih mencari rumput yang lain. Ketika mereka melihat di sana ada rumput yang bagus atau rumput yang subur, mereka akan lari ke sana. Dan pada akhirnya domba itu bisa tersesat. Nah, ini satu ilustrasi yang mau ditunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Contohnya mereka ini adalah yang sudah mengerti tentang firman Allah, tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan. Tapi ketika dalam tindakan mereka melihat orang buta di pinggir jalan, tidak ada respon, tidak ada sesuatu tindakan untuk menolong mereka. Contoh lain, ketika mereka juga diperhadapkan dengan perempuan yang berzina, justru di situ mereka mengadili dia, harus dilempar sampai mati. Bahkan juga mereka melihat bahwa Tuhan Yesus juga mampu untuk mengusir roh-roh jahat. Kalau mereka berpikir, kalau roh tidak akan mungkin bisa mengusir roh jahat. Kalau roh itu jahat tidak akan bisa mengusir roh-roh yang jahat. Hanya kecuali Yesus sendiri. Dan itu bertolak belakang dari pemahaman orang-orang Farisi, ahli Taurat, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Sehingga di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu adalah perkataan dan perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akulah gembala yang baik ini. Kalau gembala yang baik pasti mempunyai kandang. Dan kandang itu tentu ada pintu. Nah, pintu itu adalah keluar masuknya domba. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia merasa terlindungi, dia merasa terjaga karena apa? Tidak ada pencuri yang berani merampoknya. Tidak ada pencuri yang berani untuk membinasakannya. Tapi kalau gembala upahan ini, mereka berani untuk melakukan hal-hal itu karena mereka tidak punya pintu. Mereka bisa berani untuk merampok, membinasakan binatang-binatang. Karena mereka tidak mempunyai rasa memiliki di dalam melakukan tanggung jawabnya. Nah, di sini terlihat sekali bahwa gembala yang baik itu tentu dia mempunyai karakter. Yang tadi saya katakan.
bahwa dia mengenal ketika dia memanggil dombanya, dombanya datang dan mengikuti. Ya. Ketika dombanya itu tersesat, dia mencari. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa gembala itu mengembalakan domba 100 ekor. Tapi 100 ekor itu yang tinggal hanya 99. Yang sisa 1 kemana? Dia cari. Dia lebih bersuka cita ketika yang 1 ini dia dapat dibandingkan dengan yang 99. Jadi situ terlihat bahwa betapa tanggung jawabnya yang luar biasa. Betapa berkorbannya dia terhadap dombanya. Sampai bahkan juga dia dapat memberikan nyawanya, taruhan nyawanya dalam mengembalakan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita juga sering seperti itu. Mungkin ada gembala yang baik, ya. Ada juga gembala yang nakal, ya. Ada juga domba yang baik, ada juga mungkin domba yang nakal. Tapi kita yakini, kita harus yakini dulu bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah gembala dan domba-domba yang baik. Karena apa? Kita dituntun untuk hidup yang benar. Hidup sesuai dengan kasih Allah. Hidup di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan kita pada malam hari ini mau mengingatkan kita ini memiliki Yesus yang luar biasa. Gembala yang luar biasa. Seorang gembala yang sebagai juru selamat. Seorang gembala yang mau merelakan nyawanya untuk menyelamatkan umatnya. Dan itulah adalah gembala di dalam Yesus Kristus. Jadi gembala yang baik itu adalah gembala yang tidak mau dombanya itu tersesat. Gembala yang baik itu tidak mau dia meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang baik itu dia harus tuntun terus ini domba-dombanya. Dia harus kenal betul ini domba-dombanya. Sampai pada domba-dombanya ini atau umatnya ini memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Nah, mari kita belajar. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar di dalam firman Tuhan bahwa banyak gembala-gembala yang baik. Banyak gembala-gembala yang memberikan contoh di dalam kehidupan kita secara manusia. Ya, Daud, ya misalnya, Stefanus, Yohanes Pembaptis, ya. Banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin agama yang memberikan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu juga gembala yang sangat terkecil adalah dalam rumah tangga. Rumah tangga kita. Rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah gembala-gembala yang baik. Kita adalah ibu rumah tangga, bapak keluarga yang baik. Anak-anak yang baik. Dan itu apapun posisi kita. Jadilah gembala yang baik. Yang mengorbankan diri untuk keluarga. Dengan cinta kasih, dengan tulus, dan tanpa pamrih. Dan kita seperti gembala. Dalam kehidupan kita menghitung di dalam rumah tangga. Tapi bagaimana kita menjadi gembala di dalam memberikan cinta kasih, tulus dan tanpa pamrih. Begitu juga kita bisa menjadi gembala upahan dalam pekerjaan kita. Kita bekerja berarti kita menerima gaji. Dan itu hanya sebatas tanggung jawab di dalam pekerjaan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan, kita lakukan dengan tanggung jawab dan dengan integritas yang baik. Nah, Bapak Ibu, jadi gereja yang memberi diri. Gereja di sini adalah kita umat.
Gereja adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan dipanggil kepada terang kebenaran firman Tuhan. Berarti kita ini adalah sudah menjadi umat terang di dalam Tuhan. Berarti kita siap untuk memberi diri melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ada dalam proses untuk pemilihan diaken dan penatua. Siapapun orangnya, berdoa sebelum Bapak Ibu memilih. Supaya apa? Supaya ini betul-betul Tuhan pakai. Ya. Dan ketika kita memilih juga tidak ada coret-coretan. Jangan kita memilih karena satu suku, dia yang bantu saya, dia yang lebih pintar dan lain sebagainya. Jangan itu ada dalam pikiran kita. Tapi bagaimana ketika kita mau memimpin, kita mau memilih seorang gembala yang baik, berdoa dulu. Supaya Tuhan itu menuntun. Ini loh gembala yang baik. Dan carilah gembala-gembala yang baik. Supaya apa? Supaya pelayanan itu bisa bertanggung jawab. Nah, jadi gembala adalah umat. Gereja adalah umat. Lakukanlah itu. Berilah diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau kita sudah bekerja untuk kehidupan duniawi kita, Tuhan masih memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk di gereja. Lakukan itu sebatas dan semampu kita. Jangan kita jadi gembala-gembala yang upahan, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi mara bahaya, ketika kita menghadapi pelayanan, kita diprotes, kita omong belakang-belakang, jalan terus. Itu adalah tantangan kita untuk menghadapinya. Bukan berarti kita harus lari, kita menghadapi. Karena kita adalah gembala, gembala yang untuk melayani Tuhan. Bukan gembala yang melayani dengan persoalan-persoalan yang membuat pada akhirnya kita jatuh. Tidak. Tapi bagaimana kita melihat kita melayani Tuhan, apapun tantangannya, apapun mara bahayanya, kita yakin Tuhan ada di depan. Sekecil profesi kita, ya, sekecil profesi kita, bahkan sampai Bapak Koster juga misalnya kita lihat, itu pekerjaan mungkin kalau kita bilang, kita bisa lihat dengan sebelah mata. Tidak. Tapi justru disitulah ketulusan, justru disitulah integritas sesungguhnya yang dia lakukan. Ya, pekerjaan, pelayanan sekecil apapun, layani itu dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Kita melayani Tuhan. Kita bukan melayani dunia. Kalau kita melayani dunia, kita akan menjadi gembala-gembala upahan yang membutuhkan ada pamrihnya. Tapi mari kita melihat Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita tanpa sadar, kita sudah menjadi gembala di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat teduh untuk firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait 1 sampai 3, Gembala baik bersuling nan merdu. Dan memberi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saat teduh. Kita berdoa untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, masih dalam ibadah kami, khususnya untuk keluarga di malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami masih diingatkan untuk mendekatkan diri, untuk rindu akan firman Tuhan, untuk juga bersama-sama dengan keluarga, beribadah, dan selalu ada di dalam satu persekutuan yang hidup. Bapak, inilah ibadah kami, walaupun dengan kondisi yang dalam COVID, tetapi tetap kami boleh berjalan. Tetap misi Tuhan kami boleh beritakan dalam keadaan dan kondisi apapun Tuhan. Supaya kami selalu dikuatkan, kami selalu dihiburkan, bahkan juga kami terus mendapat sukacita di dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga firman-Mu yang boleh tadi kami dengar ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ada, Engkau menyertai keluarga kami masing-masing yang ada di rumah dan bahkan juga kami yang ada di tempat ini. Keluarga yang sudah Tuhan Yesus berkati, ada di dalam pengendalian Engkau, ada di dalam campur tangan Tuhan, dan bahkan juga kami mempercayakan hidup keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami manusia biasa Tuhan, kami tidak luput dari persoalan, masalah, tantangan, bahkan mara bahaya yang mungkin akan merenggut nyawa dan juga kehidupan kami. Tapi kami yakin bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan akan domba-dombanya. Allah yang terus menyertai, bahkan juga di dalamnya Allah terus bekerja di dalam segi-segi kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati rumah tangga kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas pekerjaan, baik kami yang dipercayakan untuk terus bekerja, kami yang mengalami dampak daripada COVID sehingga banyak di dalamnya kami juga mengalami pemutusan pekerjaan atau juga pengurangan pekerjaan. Kami tidak mampu Tuhan dan kami tidak bisa berencana ketika kami keluar dari rumah kami mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika hati kami memohon kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan selalu memberikan dengan cara-cara Tuhan untuk apa yang kami gemuli di dalam pekerjaan. Tuhan akan membuka pintu, jendela, bahkan langit-langit dengan berkat-berkat Tuhan untuk dapat kami terima. Dan bahkan di dalamnya pun juga Tuhan, kami menerima akan berkat-Mu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Lingkungan dimanapun kami semua berada masing-masing di rumah, kami juga tidak luput dari persoalan-persoalan di dalam pergaulan ataupun juga dalam masyarakat. Tetap Tuhan ajarkan kami dengan kasih-Mu. Tetap Tuhan ajarkan kami dengan terang-Mu. Sehingga kami boleh menjadi berkat-berkat Tuhan di sekelilingi lingkungan dimanapun kami berada. Kami juga mendoakan persekutuan jemaat GPIB Cipecang yang semakin bertumbuh, semakin berkualitas, secara kualitas dan kuantitas pun Tuhan. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Ini karena berkat Tuhan di tempat ini. Sehingga pertumbuhan demi pertumbuhan, penguatan dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan akan jemaat Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan bergereja sampai pada saat hari ini. Bangsa dan negara, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin dan lansia
yang tentunya kami juga tidak lupa bagi mereka ya Bapak. Mereka juga mempunyai pergumulan dan persoalan masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan terbuka untuk mereka, menolong mereka, dan terlebih memberkati mereka. Kami juga mendoakan untuk presbiter, pendeta, diaken, penatua, PHMJ, unit misioner, karyawan kantor sekretariat, pemandu lagu, multimedia, kami yang bertugas, Satgas COVID, yang terus kami layani dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati, berikan kami kerendahan, berikanlah kami kekuatan dan tanggung jawab dalam pelayanan. Semaksimal mungkin kami mampu melakukannya itu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami adalah juga daripada berkat-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk tim kerja pembaharuan IMB Gedung Gereja Cipecang yang setiap saat kami gumuli ya Tuhan. Waktu adalah yang Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Berkati panitia, berkati masyarakat di tempat ini, berkati juga pemerintahan yang juga terikut libat di dalam akan pengadaan atau pembaharuan IMB ini ya Bapak. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Walaupun tantangan dan juga masalah dihadapi, tapi semuanya itu akan boleh berjalan dengan lancar dan bahkan waktu Tuhan, sehingga itu dapat kami terima. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, perkawinan dalam minggu ini ya Tuhan. Suatu sukacita yang luar biasa ketika kami diberikan umur panjang, kami diberkati dalam pekerjaan, kami diberkati dalam rumah tangga, kami diberkati di dalam proses hidup dan kehidupan untuk selama-lamanya. Dan begitu juga kami diberkati dalam rumah tangga Kristen. Berkati itu ya Tuhan, karena itulah tanda bahwa kami adalah umat-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh meresponi itu dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepada-Mu. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sakit atau mereka yang sudah mengalami pemulihan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya ketika mereka boleh mengeluh, Tuhan mendengarkan. Ketika mereka membutuhkan pertolongan secara fisik, tangan kasih Tuhan menjamah. Ketika mereka menghadapi keluh kesah, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan di dalamnya pun nyatalah kuasa Tuhan. Saudara-saudari kekasih kami yang ada di rumah, yang walaupun dalam perawatan atau ketidakmampuan secara fisik, tidak mampu untuk melakukan aktivitas, kami yakin dan percaya bahwa ada orang-orang yang mengasihi, bahwa ketidakmampuan secara fisik boleh mereka menikmati akan berkat Tuhan dengan orang-orang yang begitu mengasihi dan juga dengan kasih Tuhan. Mereka yang sudah dipulihkan, biar mereka tetap bersyukur bahwa pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Obat-obatan para medis adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai bagi mereka proses pemulihan dan kesembuhan. Tuhan boleh berkati akan semuanya itu. Bapak, kami juga mendoakan untuk dalam bulan-bulan sampai bulan November nanti Tuhan, proses pemilihan diaken dan penatua akan terus berlangsung. Pakailah kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu yang percaya Tuhan. Sehingga dengan hati, dengan pekerjaan Roh Kudus, kami boleh memilih gembala yang baik. Kami boleh memilih dengan campur tangan Tuhan di dalamnya. Supaya apa yang diharapkan oleh gereja GPB Cipecang ini untuk mendapatkan gembala-gembala yang baik, itu boleh terjadi karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan proses dalam pemilihan ini Tuhan kuatkan juga panitia. Karena mereka harus bekerja keras untuk dapat melakukan semua itu. Sukacita, campur tangan kasih Tuhan boleh ada bersama-sama dengan panitia.
sehingga proses untuk pemilihan diaken dan penatua ini pada akhirnya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa hidup dan kehidupan kami pada hari ini dan selanjutnya, biarlah kami boleh serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Gita Bakti 71 bait 1 dan 2, Tuhan Yesus sahabatku. Saudari, mari kita berdiri. Kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih,
kami serahkan persembahan ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan mendengarkan rangkuman Warta Jemaat Ibadah Keluarga Rabu 25 Mei 2022 sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dolvina Panaptauran yang sudah memberikan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang kedua, mengingatkan kembali untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada esok hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, ibadah dilaksanakan pada pukul 9 WIB yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ezra Sudarsono. Lalu yang ketiga, ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga Komsari pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 18.00 yang beralamat di Kampung Rawai RT 3 nomor 1 Desa Suka Sirna. Demikian untuk diketahui. Yang keempat, penerimaan katekisasi tahun 2022-2023 akan dilaksanakan pertemuan pertama peserta katekisan, orang tua dan pengajar, serta penutupan penerimaan katekisasi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 11 WIB atau sesudah ibadah pukul 9. Dan pelajaran akan dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lainnya dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Dan demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian rangkuman Warta Jemaat pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, bait 1 sampai 2. Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima akan berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
Dan mari kita terima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita selesai, kita saat teduh.